Shalom Pak Hiro, selamat malam. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas pada pertemuan 7, yaitu apa rencana Allah terhadap kehidupan saya. Jadi terutama saya bersyukur dulu kepada Allah dan Tuhan Yesus karena saya ada pada hari ini karena kasih setia Tuhan. Karena kasih setia Tuhan, saya ada pada hari ini dan saya masih bisa bernafas, saya masih sehat, masih bisa berjalan, dan masih ada berkat lainnya dari Tuhan. Jadi setiap orang pasti bertanya kayak apa sih rencana Tuhan di kehidupan saya gitu kan. Saya juga sering kayak bertanya-tanya apa sih rencana Tuhan terhadap kehidupan saya. Tapi ada satu hal saya pelajari di dalam kehidupan saya, kayak rencana Allah itu nggak selalu indah apa yang saya pikirkan gitu kan, apa yang saya bayangkan rencananya. Tetapi Allah Tuhan kita itu akan memberikan rencana yang lebih indah pada waktunya gitu. Jadi misalkan rencana saya ingin kerja dulu, tetapi Tuhan memberikan jawaban untuk kamu kuliah dulu gitu kan. Jadi kemungkinan nanti kan kalau kuliah nanti kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau yang lebih layak gitu. Jadi untuk rencana Tuhan pasti setiap orang berharap kayak Tuhan semoga nanti saya jadi kaya raya ya, jadi dokter, jadi ini. Tapi Tuhan itu adil, Tuhan itu mempunyai masa depan yang begitu cerah untuk kalian semua. Bisa jadi misalkan Tuhan ada rencana lain di kehidupan saya gitu. Jadi saya selalu bersyukur kepada Tuhan. Jadi saya tuh percaya kalau misalkan Tuhan Allah kita itu mempunyai rencana yang baik buat kehidupan saya ke depannya gitu, tanpa yang saya harapkan gitu. Jadi tercatat dalam kitab Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dari ayat tersebut kita bisa tahu gitu, rencana Tuhan tuh pasti yang terbaik buat di kehidupan kita gitu. Jadi rencana Allah mungkin tidak selalu mengerti gitu. Kadang-kadang saya juga gagal gitu kan dalam menjalankan proses kehidupan dan bikin aku kecewa. Tapi aku percaya itu tuh semua bagian dari proses Tuhan. Jadi ya pasti semua orang juga punya harapan di kehidupan masing-masingnya gitu. Jadi kayak semoga aku sehat, panjang umur, tetapi Tuhan punya rencana lain gitu, umur kita nggak panjang, atau Tuhan memberikan berkat-berkat lain yang lebih melimpah gitu. Misalkan dalam hal pendidikan kita tidak terlalu pintar, atau dalam hal akademik yang lainnya kita bisa dalam atlet gitu kan, olahraga, atau misalkan ya dalam hal lain kita lebih bisa atau lebih jago daripada akademik yang lainnya gitu. Jadi dengan adanya pandangan buat masa depan gitu, itu tuh menjadi proses kita supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Untuk kedepannya
saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih beriman kepada Tuhan. Selagi masih ada waktu, kita harus memberikan tubuh, jiwa, dan raga kita untuk memuliakan nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan gitu. Jadi kita harus menjadi terang dimanapun kita berada. Jadi kalau misalkan kamu berharap kepada Tuhan, jadi harapan kita itu tidak akan musnah daripada kita berharap kepada manusia. Jadi lebih baik kita berharap kepada Tuhan yang tidak akan meninggalkan kita. Jadi rencana Tuhan untuk kedepannya, semoga harapan saya itu baik untuk kedepannya. Jadi saya setiap hari berdoa kepada Tuhan, semoga masa depan saya juga baik gitu kan, harapan saya gitu. Kuliah saya lancar, bisa membahagiakan kedua orang tua dan saudara dan yang lain gitu. Jadi saya itu mungkin nggak tahu persis ya apa yang terjadi besok dan kedepannya, rencana-rencana Tuhan yang lain, tapi aku percaya perjalanan bersama Tuhan itu jalan yang benar, karena bakal ada rencana yang terbaik di kedepan saya dari Tuhan itu sendiri gitu. Ya jadi tadi merupakan ya rencana Tuhan terhadap saya. Jadi itu merupakan penjelasan dari saya tersendiri. Jadi kita itu harus saling dekat dengan Tuhan setiap harinya gitu. Kalau misalkan ingin berharap kepada Tuhan, jangan berharap kepada manusia gitu. Oke, sekian penjelasan saya. Saya ingin mengangkat pujian. Saya akan mengangkat pujian Terima Sukacita dari Surga. Gede banget ya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surganya telah penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu,
cita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sekian pujian dari saya. Terima kasih.